Bab 96. Pengakuan Riana. Sampai menjelang jam makan siang Riana belum ada tanda-tanda untuk mengantarkan Raja ke ruangan Radit. Sepertinya Raja masih betah di kubikel Riana. Entah apa yang sedang Raja lakukan di sana. Semoga saja Raja tidak membuat kekacauan di sana. Mas, sebaiknya Riana suruh mengantarkan Raja ke sini. Aku takut Raja merepotkan di sana, kata Alina. Iya, aku akan telepon Riana supaya mengantarkan Raja ke sini, jawab Radit sambil mengambil HP-nya dan menghubungi Riana. Eri, sebentar lagi kan jam makan siang. Sebaiknya kamu antarkan Raja ke ruangan Mas Radit sekarang, kata Radit setelah panggilan telepon dengan Riana tersambung. Iya, Mas. Aku akan antarkan Raja sekarang, jawab Riana. Setelah mendapatkan telepon dari Radit, Riana pun mengantarkan Raja ke ruangan kerja kakaknya. Terima kasih ya sudah mau direpotkan megang Raja, kata Alina saat Riana muncul di ruangan kerja Radit bersama Raja. Tidak usah berterima kasih. Raja itu bukan siapa-siapa aku. Dia keponakan aku, jawab Riana. Raja, Onti pergi dulu ya. Nanti kita main lagi, kata Riana sebelum keluar dari ruangan kerja Radit dan Raja mengangguk. Namun langkah Riana terhenti sebelum sampai di pintu ketika Radit memanggil adiknya itu. Sekarang kamu mau kemana, Eri? Tanya Radit. Aku mau makan siang di bawah, jawab Riana. Kalau begitu kita makan siang bersama saja. Selama ini kita tidak pernah makan siang bersama. Mumpung sekarang ada Alina dan Raja di sini, ajak Radit. Riana menatap ke arah Radit dengan tatapan ragu. Radit mengerti jika Riana takut jika Alina keberatan pergi makan siang dengannya. Kamu tidak apa-apa kan kita makan siang bersama Riana? Radit bertanya seraya menatap dalam ke arah Alina. Tidak apa-apa, masa keberatan sih? Riana kan adik kamu, jawab Alina. Mendengar jawaban Alina itu wajah Radit terlihat lega. Tuh, Alin saja tidak keberatan kita pergi makan siang bersama, kata Radit, dan akhirnya Riana pun menerima ajakan makan siang bersama dari Radit. Siang itu Radit membawa Alina, Riana, dan Raja dengan mobilnya ke sebuah restoran. Alina duduk di depan di samping Radit sementara Riana dan Raja duduk di kursi belakang berdua. Mereka berdua tampak asik bersenda gurau. Sepertinya Riana sudah berhasil mendekati Raja karena Raja terlihat sama sekali tidak sungkan bermanja-manja kepada mantan sahabat maminya itu. Radit melirik ke arah Riana dan Raja yang tampak heboh di kursi belakang sementara Alina tampak anteng menatap ke depan. Sebetulnya bukan tanpa alasan Radit mengajak Riana makan siang bersama. Radit ingin kembali menyatukan Alina dengan Riana seperti dulu. Dengan mengajak makan siang bersama, Radit berharap Alina dan Riana memiliki kesempatan untuk kembali saling berkomunikasi tanpa terkesan dipaksakan oleh Radit, terutama bagi Alina. Karena sedari awal Riana sudah menunjukkan sinyal damai namun belum direspon dengan baik oleh Alina. Tiba di restoran, mereka duduk di sebuah meja. Raja duduk di pangkuan Radit sementara Alina dan Riana duduk berdampingan dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Sikap Alina dan Riana masih terlihat kaku. Alina terlihat masih menjaga jarak, sedangkan Riana terlihat lebih berhati-hati ketika berbicara dengan Alina. Radit merasa serba salah berada di antara kedua wanita itu. Dulu Radit dibuat pusing dengan kenakalan mereka, namun sekarang Radit dibuat pusing karena mereka yang sekarang malah tidak akur. Jika boleh memilih, Radit lebih suka melihat kenakalan mereka seperti dulu daripada saling menjaga jarak seperti sekarang ini. Beruntung di sana ada si ganteng Raja yang selalu sukses mencairkan suasana sehingga Alina dan Riana beberapa kali tidak sengaja saling berbicara, meskipun tidak banyak. Siang itu mereka memesan cukup banyak makanan. Raja makan dengan sangat lahap karena begitu juga dengan Radit. Sementara Alina dan Riana makan sambil mengurusi Raja yang makan sambil sibuk mengoceh menceritakan banyak hal. Raja tadi ngapain saja di ruangannya Aunty Riana? Tanya Radit sambil mengunyah makanannya. Main petak umpet sama Aunty Riana dan Olang yang ada di sana, jawab Raja. Alina yang sedang makan nyaris tersedak mendengar Raja main petak umpet di ruangan tempat Riana magang. Riana buru-buru memberikan minum untuk Alina dan langsung ditenggak hingga nyaris habis. Sayang, hati-hati dong kalau makan, kata Radit. Aku kaget saja. Bagaimana bisa Raja main petak umpet di sana? Berarti dia ganggu dong di sana, kata Alina. Tidak apa-apa, sesekali Raja ganggu Auntinya kerja. Iya kan, Eri? Radit menoleh ke arah Riana sambil tertawa. Iya,
Gak apa-apa, mana ada yang berani larang raja main di sana. Jawab Riana. Jelas tidak akan ada yang berani larang raja main petak umpet di sana, karena semua orang tahu siapa raja. Bahkan tadi raja mengajak semua yang ada di divisi pemasaran untuk main petak umpet. Besok raja mau main petak umpet di sana lagi, abisnya selalu. Kata raja. Tidak boleh sering-sering ya, nanti Aunty Riananya tidak bisa kerja karena harus temenin raja main terus. Kata Alina. Iya, Mami. Jawab raja patuh. Kalau begitu main petak umpetnya di rumah Oma saja. Ajak Riana. Raja mengangguk dengan pipi yang menggelembung karena Alina baru saja mengisi mulut raja yang sudah kosong dengan makanan. Kamu betah di pemasaran? Tanya Radit. Betah. Di sana suasananya enak. Jawab Riana. Kalau kamu tidak betah atau merasa tidak nyaman, kamu bilang saja sama Mas Radit. Kata Radit. Jika Riana merasa tidak nyaman di divisi pemasaran, rencananya Radit akan memindahkan Riana di staf direksi agar berada dalam pengawasan Radit. Sejauh ini betah dan nyaman, Mas. Jawab Riana. Kalau tidak salah kamu pernah magang di kantor Papa? Ya. Kenapa resign? Tanya Alina heran. Apa mungkin Riana secara tidak langsung sedang mengatakan jika ia lebih betah magang di tempat Radit daripada di kantor Papa Alina? Gue pindah karena kantor Mas Radit lebih dekat. Jawab Riana. Riana harus berhati-hati sekali ketika berbicara dengan Alina karena ia takut Alina tersinggung dan semakin susah didekati. Riana tidak cerita kepada Alina jika alasannya resign adalah terjadinya perdebatan yang panas saat keluarga Riana mengundang tamu makan malam di rumahnya. Oh, kata Alina. Radit tersenyum tipis mendengar obrolan antara Riana dan Alina meskipun masih terlihat kaku. Setidaknya mereka sudah bisa berkomunikasi lagi dan Radit menjadi lega. Setelah menghabiskan makanannya mereka pun pulang. Mas, ini waktunya Raja tidur siang. Sebaiknya kamu antarkan aku dan Raja pulang saja. Pinta Alina. Radit melirik jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan tangannya. Jarumnya sudah menunjukkan angka pertama. Sepertinya Raja memang butuh istirahat. Ya sudah kalau begitu Mas Radit antarkan kamu dan Raja pulang sekarang. Radit akhirnya setuju. Nanti engkau pulang ke rumah Opa kan? Raja bertanya karena ia tahu jika Radit akan mengantarkannya pulang. Sebetulnya Raja masih ingin bermain di kantor Radit, tapi matanya sudah sangat mengantuk dan Raja merindukan kasurnya yang empuk. Iya, nanti pulang dari kantor Papi akan mampir ke rumah Opa. Jawab Radit agar Raja tidak rewel saat ia antarkan pulang. Raja mengangguk sambil menguap dan bersandar di tubuh Riana. Saat tiba di rumah Alina, Radit menggendong Raja yang mulai mengantuk dan mengantarkannya ke kamar Alina. Sekarang Raja tidur siang dulu dan Papi kembali kerja. Nanti sore pulang dari kantor Papi akan mampir. Kata Radit sambil mengecup kening Raja yang sudah berbaring di ranjang Alina. Iya, jawab Raja. Tidak lama setelah Radit pergi, Raja pun tidur dengan pulas. Alina juga akhirnya ikut tidur di samping Raja sambil memeluk tubuh bocah itu. Dari rumah Alina, Radit kembali ke kantor bersama Riana. Sepanjang perjalanan keduanya membisu karena sibuk dengan pikiran masing-masing. Setelah Mas Radit dan Alin menikah, Mas Radit harap kalian akan kembali akur seperti dulu. Kata Radit dengan tatapan lurus pada jalanan yang sedang mereka lewati. Riana mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah Radit. Aku sudah berusaha untuk itu, tetapi sepertinya Alina masih menjaga jarak dari aku. Jawab Riana. Ya, Mas Radit juga melihatnya. Ujar Radit. Sepertinya Alina masih dendam sama aku dan belum bisa sepenuhnya memaafkan aku. Lirih Riana. Mungkin Alina butuh waktu. Dulu saat kamu menjauhi dia, Alina sering mengadu dan dia sangat sedih. Kata Radit membuat Riana menelan air lirnya dengan susah payah. Aku memang sahabat yang tidak berguna. Seharusnya aku mengertikan perasaan dia dan bukannya langsung menghakimi dia. Pantas saja jika sampai saat ini Alina masih belum bisa memaafkan aku. Riana mengakui kesalahannya dan wajahnya terlihat muram. Radit menoleh ke arah Riana. Semua sudah berlalu, tidak usah dipikirkan. Katanya. Tidak bisa, Mas. Sampai saat ini aku masih selalu dihantui rasa bersalah kepada Alina. Aku ingat saat Mbak Angel melabrak Alina sepulang sekolah. Alina hanya diam saja saat Mbak Angel mendorong dia hingga terjatuh.
Seharusnya aku menolong dia dan bukannya malah membiarkannya dan tidak peduli pada keadaannya yang mendapatkan perlakuan buruk dari Mbak Angel. Tanpa disangka-sangka Riana memberikan sebuah pengakuan yang cukup membuat Radit terkejut. Angel pernah melabrak Alina? Tanya Radit terkejut. Riana mengangguk. Memangnya Alin tidak cerita? Tanya Riana seolah tidak percaya jika Alina tidak mengadu. Tidak. Alin tidak pernah cerita kalau Angel pernah melabrak dia dan sempat berlaku kasar seperti itu. Jawab Radit. Riana terdiam. Ia tidak menyangka jika Alina memilih merahasiakan kejadian itu dari Radit. Padahal bisa saja Alina mengadu dan hubungan Radit dengan Angel pasti akan semakin buruk saat itu. Tapi ternyata Alina tidak melakukannya. Kenapa kamu tega membiarkan Angel melukai Alina? Radit merasa kecewa atas sikap adiknya itu. Riana menunduk. Mas Radit curiga jika ada banyak yang terjadi yang Mas Radit tidak tahu sehingga Alina menjadi sangat sulit memaafkan kamu. Kata Radit menyelidik. Radit ingin tahu alasan dibalik sikap Alina yang terkesan selalu menjaga jarak meskipun keluarganya sudah meminta maaf. Sebelum Alina pergi, aku dan Bunda mendatangi dia dan kami sempat berbicara. Saat itu kami memang sempat lepas kontrol saat berbicara dengan dia. Aku dan Bunda sempat berkata buruk tentang perceraian orang tuanya dan Alina terlihat sangat marah. Alina langsung bersedia ketika Bunda meminta Alina meninggalkan Mas Radit. Dan setelah itu Alina benar-benar pergi. Riana akhirnya menceritakan pertemuan terakhir dengan Alina 4 tahun yang lalu. Radit geleng-geleng kepala. Ia benar-benar tidak mengetahui ada kejadian itu. Memangnya kalian mengatakan apa tentang keluarganya Ha? Tanya Radit. Aku dan Bunda mengatakan jika kelakuan Alina sama seperti mamanya yang selingkuh sehingga bercerai. Jawab Riana sambil terisak. Ya Tuhan, kenapa kalian tega mengatakan itu? Kalian sudah salah menilai keluarga Alina. Pantas saja Alina begitu sulit memaafkan. Kata Radit. Aku dan Bunda sangat menyesal. Makanya Bunda sampai sakit karena Bunda punya beban mental kepada Alina. Aku sudah menceritakan semuanya kepada Mas Radit. Seandainya Mas Radit marah pun aku terima. Tapi yang jelas aku ingin memperbaiki semuanya terlebih sekarang sudah ada Raja dan aku sudah terlanjur sayang sama dia. Radit terdiam. Perlu kamu tahu, selama kami menjalin hubungan tidak pernah sekalipun Alina meminta Mas Radit untuk menceraikan Angel. Justru Alina yang selalu mengingatkan Mas Radit untuk terima telepon dari Angel jika Mas Radit sedang malas. Kata Radit pedas. Riana menunduk dalam tangisnya. Wajah Radit terlihat keruh dan sampai mereka sampai di kantor Radit tidak mengatakan apapun lagi kepada Riana. Riana tahu jika Radit sangat kecewa kepadanya dan bundanya walaupun Radit berusaha menyembunyikannya. Ada waktu 1 bulan untuk mempersiapkan pernikahan Alina dengan Radit. Meskipun sudah bercerai namun Tama tetap memberitahu Ajeng mengenai rencana pernikahan putri mereka. Sejauh ini komunikasi mereka terjalin baik meskipun Ajeng sudah memiliki keluarga yang baru. Aku harus membantu apa untuk persiapan pernikahan putri kita? Tanya Ajeng saat Tama menelponnya dari kantornya. Semua sudah ada Wo yang mengatur, kamu bantu doa saja. Jawab Tama. Aku akan tanya Alin saja. Apa sekiranya yang bisa aku lakukan untuk membantu dia? Kata Ajeng. Ia tidak terima jika hanya membantu persiapan pernikahan Alina hanya dengan doa saja. Ya, kamu tanya Alin saja. Jawab Tama. Lebih baik Ajeng memang langsung berbicara dengan Alina karena Ajeng adalah ibunya, tentu dia akan lebih paham tentang urusan wanita. Setelah mendapatkan telepon dari Tama, Ajeng langsung menghubungi Alina namun tidak diangkat karena Alina sedang tidur siang bersama Raja sepulang dari kantor Radit. Bab 97. Kecelakaan kecil. Setibanya di kantor, Riana langsung pergi ke ruangannya di divisi pemasaran sedangkan Radit kembali ke ruangannya. Di ruangannya Radit termenung sambil memijit pelipisnya. Setelah mendengar pengakuan Riana barusan di mobil, akhirnya Radit mengetahui alasan dibalik sikap Alina yang terkesan masih menjaga jarak meskipun keluarganya sudah meminta maaf. Pastinya ucapan Riana dan bundanya sangat membekas dan melukai hati Alina. Radit tidak mengerti kenapa Alina bisa begitu pintar menutupi semuanya. Termasuk kejadian Angel yang pernah melabrak Alina saat masih sekolah. Jika saja Riana tidak cerita mana Radit tahu kalau Alina ternyata harus melewati kehidupan yang begitu berat setelah menjalin hubungan dengannya. Radit mengambil HP-nya dan hendak menghubungi Alina untuk menanyakan semua ini saat ini juga.
Namun sayang Alina sedang tidur sehingga ia tidak sempat menerima panggilan telepon dari Radit termasuk dari mamanya juga. Radit sempat merasa kecewa yang teramat sangat kepada Riana dan bundanya. Meskipun Radit dan Alina sama-sama bersalah karena menjalin hubungan terlarang. Namun tidak sepantasnya mereka membawa-bawa masalah perceraian kedua orang tua Alina. Apa mungkin karena alasan ini pula yang membuat Tama begitu sulit memberikan restunya kepada Radit? Rasa kecewa Radit kepada Riana dan bundanya hanya bisa Radit simpan dalam hati. Radit tidak mungkin menghakimi bundanya karena walau bagaimanapun Bunda Nilam adalah wanita yang sudah melahirkannya dan Radit juga memiliki kesalahan yang cukup besar dengan Alina. Jika Radit dan Alina tidak menjalin hubungan terlarang, tentu Bunda Nilam juga tidak mungkin melakukan perbuatan yang melukai hati Alina. Rasa mumet di kepala Radit sedikit tersamarkan saat orang suruhan Radit mengabari jika semua berkas persyaratan pernikahan Radit dan Alina sudah selesai. Radit kini hanya tinggal melakukan persiapan yang lain. Rencananya besok ia akan pergi untuk memesan baju pengantin bersama Alina. Untuk urusan baju pengantin Alina tidak melibatkan Riana. Alina lebih melibatkan Dena dan Katie. Bahkan desainer baju pengantin Radit dan Alina juga atas rekomendasi mereka berdua. Alina baru bisa dihubungi setelah beberapa jam kemudian. Dan Radit mendengar suara Alina yang serak khas bangun tidur. "Kamu baru bangun tidur, Yang?" tanya Radit. "Iya, setelah Mas Radit pulang, aku dan Raja langsung tidur. Raja malah belum bangun sampai sekarang. Sepertinya tadi Raja kebanyakan makan," kata Alina terdengar tertawa. "Dia banyak makan dan lelah bermain," tambah Radit. Dasar anak itu, masa kantor papinya dipakai tempat untuk main petak umpet," kata Alina dan Radit langsung tertawa. Dapat Radit bayangkan bagaimana rusuhnya di divisi pemasaran tadi saat Raja bermain petak umpet di sana. Maminya malah lebih parah, masa kantor calon suaminya dipakai untuk tempat mesum, kata Radit. "Kan kamu yang ngajakin," jawab Alina membela diri dan Radit tertawa di ujung sana. "Yang, ada yang ingin aku bicarakan sama kamu," kata Radit tiba-tiba terdengar serius. "Tentang apa?" tanya Alina. "Tentang Bunda dan Riana dan juga Angel," jawab Radit. Jantung Alina terasa berdebar tidak karuan. Kenapa Radit menanyakan tentang Riana, Bunda Nilam dan Angel? Apa yang ingin Radit tahu tentang mereka dari Alina? Memangnya ada apa dengan mereka? Tanya Alina penasaran. "Nanti saja aku tanyakan sama kamu sepulang Mas Radit dari kantor," jawab Radit membuat Alina semakin penasaran. "Kenapa tidak sekarang saja?" Alina merengek tidak sabar. "Nanti saja biar kamu penasaran," jawab Radit. "Mas Radit jahat," kata Alina. Di ujung sana Radit tertawa. Ia terlihat sangat senang karena sudah berhasil membuat Alina penasaran, walaupun sebetulnya Radit sendiri sangat ingin menanyakan kepada Alina saat itu juga. "Tunggu nanti sore, Mas Radit akan mampir setelah pulang kantor," kata Radit. "Iya," jawab Alina. Alina masih cemberut saat Radit sudah mengakhiri panggilan telepon. Radit benar-benar membuat Alina penasaran dengan pertanyaannya tadi. Memangnya ada apa dengan Riana, Bunda Nilam dan Angel? Raja terbangun setelah Alina selesai berbicara dengan Radit. Sepertinya Raja sempat mendengar Alina berbicara dengan Radit di telepon. "Mami, Heli ini Raja belum telepon Opa," kata Raja dengan muka bantalnya. Seharian ini Raja memang sibuk bermain di kantor Radit sehingga ia melupakan opanya. Tama sendiri hari itu juga sedang sibuk sehingga ia tidak sempat menelpon Raja seperti biasanya. Rupanya Raja tidak bisa sekalipun jika tidak mendengar suara opanya. "Baiklah, Mami akan telepon Opa sekarang," kata Alina sambil menghubungi nomor papanya. Setelah tersambung Alina pun memberikan HP-nya kepada Raja dan bocah itu berbicara dengan opanya cukup lama sambil berbaring. Sebetulnya saat itu Tama sedang menyetir sepulang dari bertemu dengan rekan bisnisnya di sebuah restoran. Pada saat pergi Tama diantarkan oleh sopirnya. Namun ketika di restoran sopir Tama tiba-tiba mendapat telepon jika istrinya melahirkan sehingga Tama langsung menyuruh sopirnya itu pulang. Awalnya Tama menyuruh sopirnya untuk membawa mobilnya, namun sopir Tama memilih pulang dengan ojol katanya agar lebih cepat sampai ke rumah sakit. Akhirnya Tama pun pulang dari restoran dengan menyetir sendiri. Tama yang terlalu berbicara dengan Raja tidak menyadari jika ada sebuah motor yang tiba-tiba muncul dari sebuah gang kecil.
Tama yang kurang fokus tidak sengaja menyenggol motor itu hingga oleng dan akhirnya pengendaranya terjatuh tertimpa motornya. Astaga! Tama pun langsung mengakhiri panggilan dengan Raja dan buru-buru turun dari mobilnya untuk menolong pengendara motor itu yang ternyata adalah seorang wanita. Om, kalau nyetir itu hati-hati dong. Jangan sambil teleponan. Saya lihat tadi Om nyetir sambil teleponan. Wanita itu langsung memarahi Tama. Ah iya, saya minta maaf. Bagaimana kalau saya bawa kamu ke rumah sakit saja, takutnya ada luka yang serius. Kata Tama sambil membantu mengangkat motor yang menghimpit wanita itu. Wanita itu tampak meringis setelah Tama berhasil memindahkan motor yang menghimpit tubuhnya. Bagaimana kalau kita ke rumah sakit saja? Biar motornya dititipkan di warung depan saja. Ajak Tama yang merasa khawatir setelah melihat luka di lutut dan siku wanita itu. Wanita itu tidak menjawab. Sepertinya wanita itu masih syak dan Tama memberikan satu botol air mineral baru yang ia ambil dari mobilnya. Kamu minum dulu, biar sedikit tenang, kata Tama. Wanita itu menatap ke arah Tama seperti yang curiga. Kamu jangan khawatir, air itu masih baru dan aman, kata Tama. Wanita yang sepertinya berusia beberapa tahun lebih tua dari Alina itu akhirnya mau meminum air mineral pemberian dari Tama itu sampai habis. Setelah merasa tenang, wanita itu menghampiri motornya. Saya harus pergi, katanya. Tunggu, tangan dan kaki kamu terluka, kata Tama, namun wanita itu bersikeras akan pergi. Tama melihat wanita itu merapikan barang bawaannya yang entah apa itu dan berusaha menyalakan mesin motornya. Setelah beberapa kali mencoba ternyata mesin motor wanita itu ternyata tidak menyala. Sialan, bisa dipecat gue kalau sampai telat, umpat wanita itu. Tama yang sempat mendengar umpatan wanita itu kembali menawarkan diri. Sepertinya motor kamu rusak. Bagaimana kalau saya yang mengantarkan kamu? Kata Tama. Wanita berkulit putih dan berambut sebahu itu menilik penampilan Tama untuk memastikan jika Tama bukan orang jahat. Kamu jangan khawatir, saya bukan orang jahat. Saya hanya ingin menolong kamu karena saya sudah membuat kamu celaka, kata Tama. Karena takut terlambat akhirnya wanita itu pun menerima tawaran Tama untuk mengantarkannya. Tama menitipkan motor wanita itu di sebuah warung dan mereka pun pergi dengan mobil Tama. Perkenalkan, nama saya Tama. Saya harus mengantarkan kamu kemana? Tama bertanya setelah memperkenalkan diri. Ke American Bakery, jawab wanita itu. Tama mengangguk. Ia sudah sangat familiar dengan toko kue itu karena itu adalah salah satu toko kue langganan Alina. Kamu bekerja di sana? Tanya Tama dan wanita itu mengangguk. Gara-gara om saya jadi terlambat. Semoga saja si bos tidak pecat saya, ujar wanita itu menyalahkan Tama. Maaf, tadi saya sedang tidak fokus. Tama meminta maaf untuk yang kedua kalinya. Wanita itu terdiam. Namun wajahnya terlihat beberapa kali meringis saat lutut dan sikunya terasa perih. Sebaiknya kamu tidak usah kerja saja. Kamu sedang terluka. Bos kamu pasti mengerti. Tama masih berusaha membawa wanita cantik itu ke rumah sakit. Saya lebih baik bekerja dalam keadaan terluka daripada tidak masuk karena si bos pasti pecat saya karena saya sudah mendapatkan peringatan 2 kali. Kata wanita yang masih belum mau menyebutkan namanya itu. Kalau begitu saya akan kasih kamu uang untuk berobat, kata Tama. Wanita itu terdiam. Kamu punya nomor rekening? Tanya Tama ketika ia ingat jika ia tidak menyimpan uang cash banyak di dompetnya. Ada, kata wanita itu sambil menyebutkan rangkaian angka dan juga nama bank yang dituju. Namanya siapa? Tanya Tama. Diana, jawab wanita cantik itu. Oh, jadi namanya Diana. Tama jadi teringat kepada putri kerajaan Inggris yang meninggal karena kecelakaan bersama kekasihnya puluhan tahun silam. Tama mengantarkan Diana ke American Bakery. Dan gadis itu langsung turun dari mobil Tama kemudian buru-buru masuk karena ia sudah terlambat. Tama menatap kepergian wanita itu dengan perasaan bersalah karena sudah membuat gadis itu terlambat masuk kerja. Setelah mengantarkan gadis itu Tama pun kembali ke kantornya karena ia masih ada meeting penting. Namun ketika Tama melirik ke arah kursi di sebelahnya Tama terkejut saat menemukan ada sebuah dompet yang tergeletak di sana. Pasti itu milik Diana, dasar ceroboh. Jika saja Tama tidak ada meeting penting sekarang ingin sekali Tama mengantarkan dompet milik Diana itu ke American Bakery tempat Diana bekerja. Aku antarkan besok saja ke tempat kerjanya, gumam Tama.
Sementara di rumah, Raja terlihat ngambek karena opanya mengakhiri panggilan telepon di saat Raja masih ingin bercerita banyak tentang acara main petak umpetnya di kantor Radit. Opa nakal, teleponnya ditutup padahal Raja masih ingin bicara sama Opa. Kata Raja mengadu kepada Alina. Mungkin Opa sedang sibuk. Alina berusaha membujuk Raja yang sedang ngambek kepada opanya. Alina dan Raja tidak tahu jika baru saja Tama telah nyaris mencelakai orang lain.